Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 5 saham, yaitu saham Goto, AMMN, Brand, BRPT, dan PTRO. Sebelum masuk ke videonya, saya izin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis, yang dimana jika teman-teman join ke channel Telegram tersebut, teman-teman akan mendapatkan benefit seperti analisa saham menarik setiap harinya, kemudian menu scalping di pagi hari, menu sore di sore hari, dan list saham big akumulasi yang akan dibagikan setiap harinya. Jadi jika teman-teman berminat, boleh nanti join menggunakan link yang ada di deskripsi. Antek Saham juga memiliki membership premium, yang tentunya membership premium akan mendapatkan benefit yang lebih banyak dari member gratis. Salah satunya yaitu mendapatkan rekomendasi saham setiap harinya, lengkap dengan trading plan dan juga alasan kenapa saya melakukan pembelian pada saham tersebut. Kemudian ada pembelajaran analisa teknikal saham, kemudian konsultasi portofolio, lalu update market, kemudian menjadi prioritas pada saat open market. Jadi membership premium akan diprioritaskan daripada membership yang gratis. Jadi jika teman-teman berminat join ke Antek Saham Premium, boleh nanti menghubungi saya melalui link yang ada di deskripsi. Oke, untuk analisanya kita mulai dari saham Goto terlebih dahulu. Untuk Goto boleh kita lihat di sini, pergerakannya boleh kita lihat memasuki area support di 61 atau area demand di 61 sampai 66. Dan boleh kita lihat setelah mencapai area ini, harga bergerak naik kembali ke area supply di 73 sampai 78. Nah, di sini boleh kita lihat analisa kita terjadi di sini. Harga turun dulu ke area demand, lalu bergerak naik kembali ke area supply-nya. Nah, karena sudah dipantulkan ke area supply, maka untuk Goto, potensi turun lagi ke area demand-nya di sini, 61 sampai 66. Jadi untuk Goto ini karena pergerakannya membuat pola downtrend, seperti ini, harga bergerak turun dan breakdown support sebelumnya atau area demand yang di sini, di breakdown, lalu untuk naiknya ini merupakan sebuah retest, hanya retest saja untuk melanjutkan turunnya. Jadi untuk Goto masih potensi untuk bergerak turun ke area demand di 66 sampai 61, kemudian area demand selanjutnya di 55 sampai di 58. Nah, maka dari itu untuk Goto, saya belum menyarankan untuk melakukan pembelian. Lebih baik wait and see dulu, karena masih cenderung untuk bergerak turun pada saham Goto ini. Dan kita lihat juga di tanggal 6, harga naik sampai 17%, lalu di hari Kamis harga bergerak turun kembali. Jadi ini menandakan naiknya hanya sebuah retest saja untuk melanjutkan penurunannya. Jadi untuk Goto, view saya akan lebih cenderung bergerak sideways ya. Bergerak sideways di area supply yang ini, kemudian area demand di sini. Jadi pergerakan Goto bisa naik dulu ke area supply, lalu turun kembali ke area demand, atau turun dulu ke area demand-nya, turun ke area demand, lalu naik lagi ke area supply-nya. Nah, maka dari itu, untuk Goto menurut saya lebih baik wait and see. Jika memasuki area demand, boleh melakukan pembelian jika ada konfirmasi. Akan tetapi jika sudah memasuki area supply, sebaiknya jangan melakukan pembelian karena berpotensi bergerak turun ke area demand-nya. Jadi, untuk Goto akan lebih baik menunggu di area demand jika ingin melakukan pembelian, tetapi di sini saya tidak akan membagikan trading plan-nya karena jika kita melakukan pembelian di area demand 61 sampai 66, maka stop loss kita akan lebih bagus berada di area di sini di 54 atau 53. Dan untuk take profit kita sekitar di sini di 75. Nah, jika teman-teman tidak masalah dengan risk reward ratio seperti ini, boleh kita lihat
untuk risk-nya atau potensi loss di 15% dan potensi profit di 19%, maka boleh saja masuk di area demand 61 sampai 66. Akan tetapi, jika tidak terima dengan potensi loss sekitar 15%, maka sebaiknya jangan masuk pada saham Goto ini. Lebih baik cari saham yang lain yang lebih potensi atau yang sedang bergerak naik. Jadi untuk Goto, saya tidak buatkan trading plan-nya di area demand, akan tetapi saya membuat trading plan, masih trading plan di minggu yang lalu, baik di area demand yang paling bawah, dengan trading plan seperti ini. Boleh kita lihat risk reward ratio-nya masih menarik, yaitu 1:2, yang dimana potensi loss 7% dan potensi profit di 15%. Jadi masih lebih menarik daripada trading plan yang tadi. Jadi untuk Goto ini hanya memantau, mungkin jika ingin scalping boleh memantau atau menganalisa lagi di time frame yang lebih rendah. Boleh kita cek dulu di time frame 1 jamnya. Nah, jika kita lihat juga di time frame 1 jamnya, tidak ada alasan untuk masuk beli pada saham Goto ini. Jadi belum menarik walaupun di time frame 1 jamnya. Jadi untuk Goto lebih baik wait and see. Jika memasuki area demand, boleh menunggu konfirmasi. Jika ada konfirmasi boleh masuk dengan target di area supply-nya. Jadi Goto hanya memantau dua area 61 sampai 66 sebagai area demand, area 73 sampai 78 yang menjadi area supply-nya. Boleh memantau kedua area tersebut pada saham Goto. Lanjut ke saham yang kedua, ada Aman Mineral Indonesia. Boleh kita lihat untuk Aman memang kita kurang bagus ya. Secara trading plan kita sudah terkena stop loss di sini. Sebelum ke Aman kita cek lagi Goto yang tadi karena kita belum cek secara volumenya. Di sini kita cek dulu secara volume. Boleh kita lihat volumenya juga kurang menarik. Untuk broker summary di tanggal 8 Maret juga masih tergolong kecil ya di sini. Transaksinya kecil. Nah, yang ini 8 Maret seperti di hari sebelumnya. Cukup besar di sini. Jadi, walaupun tergolong akumulasi tetapi dengan volume yang kecil, maka ini tidak menjadi sesuatu yang bagus pada saham Goto, kecuali ada transaksi besar dan ada akumulasi, maka ini menjadi potensi untuk Goto. Jadi secara broker summary, jika kita cek secara 1 minggu ini, boleh kita lihat masih cenderung distribusi dari ZP, BB, dan BK. Dan yang beli memang AK, YP, dan AZ. Memang secara broker summary ini masih big distribusi, jadi masih distribusi besar-besaran, maka dari itu belum disarankan masuk pada saham Goto ini. Jadi secara broker summary dan volumenya juga kurang bagus, dan secara harga di sini belum ada konfirmasi untuk melakukan pembelian. Jadi wait and see pada saham Goto. Balik lagi pada saham Aman. Di sini boleh kita lihat kita sudah terkena stop loss secara trading plan buy on breakout di harga 8.500 dan boleh kita lihat terkena stop loss di hari Kamis. Akan tetapi harga bergerak naik kembali. Jadi menandakan kalau support di 8.350 menjadi support yang kuat pada saham Aman. Dan di sini memang sudah terkena stop loss, jadi kita hapus saja, kita minus 2,94%. Jadi memang di sini sempat bergerak status dulu, membuat spike ke bawah, jadi terkena stop loss secara trading plan kita. Jadi untuk view Aman masih akan bergerak naik ya di sini. Masih akan bergerak naik karena masih tertahan di atas support 8.350. Akan tetapi jika support ini sudah valid di breakdown, maka Aman berpotensi koreksi ke area support di sini 7.950, kemudian di area demand-nya di sini. Jadi untuk Aman hanya memantau satu support di 8.350. Jika support ini di breakdown, maka Aman akan bergerak turun kembali ke area support 7.950 dan juga area demand yang di sini. Akan tetapi jika masih bisa bertahan di atas area supportnya, maka Aman potensi naik ke area target kita sebelumnya. Yang pertama di 8.825 sampai
9.200. Nah, maka dari itu pada aman ini hanya memantau satu support di 8.350. Nah, jika ingin melakukan pembelian, menurut saya boleh saja karena masih tertahan di atas support 8.350 ini. Nah, seperti ini buy di area sekarang. Stop loss kita buat di bawah low di hari Kamis, yaitu di 8.225. Lalu untuk target tentunya akan lebih dekat di sini. Kita buatkan saja 1:1, yaitu targetnya di 8.550. Stop loss di 8.200 dan target pertama di 8.550. Lalu untuk target kedua boleh membuat di high-nya, all time high-nya di 8.750. Jadi untuk aman ini masih potensi bergerak naik karena belum breakdown support 8.350. Jika kita cek secara volumenya, aman mineral Indonesia. Jika kita cek di sini memang masih ada akumulasi ya dari bandar. Ini yang berwarna hijau. Akan tetapi secara 1 minggu terakhir, ini mulai dari tanggal 4 Maret, mulai ada normal distribusi dari asing yang cukup banyak di sini, AK, BKZP, dan yang tampung CC, YU, dan AG. Dan itu juga tergambar di indikatornya, mulai tanggal 4 Maret di sini. Nah, di sini untuk net foreign basel-nya sudah menandakan merah. Kan tetapi mulai dari tanggal 7 Maret sampai 8 Maret mulai ada bandar di sini. Boleh kita cek 7 Maret. Jadi kita lihat memang yang rutin jualan ada AK, BK. Tetapi yang tampung memang selalu rutin CC, AG, dan YU. Berarti memang bandarnya di sini masih dari CC, masih akumulasi, jadi masih potensi nanti bergerak naik untuk aman ini. Jadi kita padukan dengan analisa teknikalnya. Kita tetap memperhatikan walaupun memang secara broker summary mulai dari tanggal 7 sampai 8 Maret masih ada akumulasi dari bandar, maka tetap kita perhatikan area support di 8.350 ini. Nah, seperti yang tadi ada distribusi, normal distribusi selama 1 minggu yang lalu, maka itu tetap kita perhatikan dengan ini aman berpotensi koreksi. Jadi kita lihat lagi secara teknikalnya untuk mencari konfirmasi apakah aman ini akan melanjutkan turunnya atau berpotensi naik lagi. Jadi pantau satu support di 8.350. Untuk trading plan ini bisa digunakan selama bertahan di atas support 8.350. Akan tetapi jika sudah di breakdown maka lebih baik jangan melakukan pembelian pada saham aman dulu. Lebih baik menunggu di area demand atau support 7.950. Oke, kita lanjut ke saham yang ketiga. Ada brand. Untuk brand boleh kita lihat. Nah, di sini juga kita terkena stop loss ya. Terkena stop loss di sekitar 5.850. Boleh kita lihat. Sempat di breakdown ya di tanggal 5 di hari Selasa, kan tetapi di hari Rabu menandakan, sebentar saya hapus saja. Di hari Rabu menandakan rejection yang menandakan kalau brand ini membuat false break di sini. Boleh kita lihat di hari Selasa di breakdown sudah tembus support 5.950, akan tetapi di hari Rabu mampu bergerak naik lagi ke atas dari support 5.925 ini. Dan juga saya infokan kalau kita di premium sudah take profit ya. Sudah take profit semua pada saham brand. Jadi kita melihat bahwa brand berpotensi turun kembali ke area support yang baru di 5.800. Jadi untuk brand ini boleh kita lihat di hari Jumat kemarin juga close-nya di minus 2% atau merah. Maka dari itu brand saya melihat potensi koreksi dulu ke support di sini
di 5.800. Jadi untuk brand, teman-teman pantau lagi support di 5.925 sampai 5.800. Jadi untuk brand potensi bergerak turun ke area ini untuk retest saja karena memang secara trennya masih dalam pergerakan uptrend. Boleh kita lihat yang baru breakout, sebuah chart pattern di sini di breakout. Jadi untuk turunnya ini hanya retest saja untuk melanjutkan naiknya. Jika kita cek secara broker summary-nya, sini kita cek dulu broker summary dari brand. Boleh kita lihat memang di hari Jumat kemarin ada distribusi ya di sini. Tanggal 8 kita cek dulu. Nah, boleh kita lihat ada distribusi dari MG, CC, dan BK. Akan tetapi jika kita tarik dari tanggal 4, boleh kita lihat memang masih dalam akumulasi. Jadi, selama 1 minggu terakhir ada akumulasi, dan juga turunnya di hari Jumat kemarin, ini hanya koreksi saja, jadi ada jualan sedikit. Jadi, boleh kita katakan kalau turunnya hanya untuk koreksi, lalu berpotensi melanjutkan naiknya. Karena distribusinya dalam porsi kecil, jadi potensi turun untuk retest, lalu nanti jika ada akumulasi lagi di area supportnya ini, maka brand berpotensi rebound kembali ke area target kita di 6.400 sampai 6.900. Jadi untuk brand secara broker summary dan juga net foreign basel, bandar volume masih menarik jika kita tarik dari 1 minggu yang lalu atau mulai dari tanggal 4 Maret. Dan di sini kita menyimpulkan kalau brand hanya turun untuk retest supaya nanti bisa melanjutkan naiknya atau tarik nafas dulu untuk isi bahan bakar supaya bisa naik lagi ke area target kita. Jadi untuk brand, teman-teman boleh memantau area support 5.800 sampai 5.925. Jadi selama area ini belum di breakdown, maka brand masih sangat potensi bergerak naik. Akan tetapi jika support 5.800 di breakdown, maka lebih baik keluar dari brand, karena jika support ini di breakdown, brand berpotensi melanjutkan turunnya ke sini, ke support selanjutnya di 5.050. Jadi di sini boleh kita buatkan trading plan yang baru pada saham brand. Kita buy di area yang tadi, area 5.925 sampai 5.800. Kemudian stop loss di sini di 5.625. Lalu take profit pertama di resisten yang di sini. Kita buatkan yang di sini. Lalu take profit yang kedua kita ke bawahin lagi di sini 6.800. Boleh kita lihat secara trading plan-nya di sini masih sangat menarik, 1:1,64. Jadi 4% untuk potensi loss dan potensi profit di 7%. Jadi masih menarik secara trading plan buy on demand atau buy on support pada saham brand ini. Jadi kita menunggu mungkin seperti di sini. Boleh kita lihat merah dulu di tanggal 4, kemudian di hari Selasa merah, lalu di hari Rabu mulai hijau. Jadi untuk brand, karena Senin Selasa libur, jadi potensi di hari Kamis, di hari Rabu merah lagi, kemudian di hari Kamisnya baru hijau, dan dari Jumat mulai bergerak naik kembali pada saham brand ini. Jadi kita update lagi di minggu depan bagaimana pergerakan pada saham brand ini. Dan di sini boleh kita lihat untuk turunnya ini merupakan sebuah koreksi untuk melanjutkan naiknya. Jadi boleh memperhatikan support di 5.800. Di sini untuk trading plan-nya akan saya ketik karena cukup valid jika ingin membuatkan trading plan pada saham brand ini. Buy on demand atau buy on support. Kemudian buy-nya di 5.900. Target 1 di berapa nih? 6.350.
Lalu target 2 di 6.800. Stop loss di 5625. Ini boleh teman-teman lihat nanti untuk trading plan pada saham brand. Nah, di sini. Untuk jika mencapai target kedua, maka potensi profit kita sekitar 15%. Jadi cukup menarik trading plan pada saham brand ini. Dan juga secara broker summary menarik, bandar volume dan net foreign bezelnya. Jadi sangat cocok brand ini dimasukkan ke dalam watchlist teman-teman. Nah, kira-kira begini untuk saham brand. Kita lanjut ke BRPT. Untuk BRPT boleh kita lihat di sini. Kita juga sudah masuk ke area trading plan kita, sudah entry ya di 995 ini. Dan belum terkena stop loss, masih run. Jika teman-teman hold sampai sekarang, run sekitar, boleh kita cek, sekitar 1,50%. Dan di sini hampir mencapai target kita di 1055 di hari Kamis ya. Tetapi hanya mencapai high di 1050. Jadi boleh di hold lagi untuk BRPT ini. Untuk BRPT ini karena masih berpotensi bergerak naik selama belum bisa breakdown area demand di 940 sampai 960. Jadi untuk BRPT singkat saja, potensinya turun dulu, turun ke sini, berpotensi turun ke, ada sebuah support di sini, yaitu di harga 980. Jadi untuk BRPT potensi bergerak turun ke 980, dan ini menjadi kesempatan untuk teman-teman yang belum menonton video sebelumnya untuk masuk pada saham BRPT ini. Jadi potensi turun dulu sebelum nanti melanjutkan naiknya. Jadi potensi turun ke support di 980. Turun ke support ini lalu bergerak naik kembali. Jadi untuk BRPT view-nya singkat saja, akan turun dulu lalu bergerak naik kembali selama bisa bertahan di atas area demand 940 sampai 960. Jika kita cek secara broker summary atau bandar volume di sini, kita cek dulu. Ternyata di hari Jumat kemarin ada distribusi ya di sini. Dari bandar volumenya kita cek dulu dari tanggal 8. Boleh kita lihat ada distribusi dari PD, MG, YP, dan yang tampung AK, YU, AG, LG, KZ. Dan di sini boleh kita lihat yang tampung kebanyakan dari asing, dan ditandai juga indikator net foreign-nya di sini menandakan hijau. Jadi untuk BRPT ini masih potensi ya bergerak naik, walaupun memang ada jualan cukup besar dari PD di hari Jumat kemarin. Jika kita cek dari tanggal 4 Maret, memang yang jualan PD ya di sini, PD, BK, CC, dan yang tampung AK, LG ya di sini boleh kita lihat masih asing. Jadi masih potensi untuk bergerak naik pada BRPT ini. Jadi masih potensi dinaikin ke area target kita di 1055 sampai 1115. Jadi secara broker summary masih menarik, walaupun ada jualan yang cukup besar dari broker PD. Jadi teman-teman pantau area demand 940 sampai 960. Jika belum di breakdown, maka BRPT berpotensi naik ke arah target kita. Akan tetapi jika area demand ini di breakdown, maka BRPT akan bergerak turun ke area demand selanjutnya di sini di 870 sampai 905. Jadi untuk BRPT pantau saja area demand 940 sampai 960, dan untuk trading plan kita masih kita gunakan. Jadi semisal nanti bergerak turun, untuk teman-teman yang belum punya barang maka boleh masuk juga pada BRPT ini, tetapi dengan
dianalisa kembali atau menunggu suatu konfirmasi pada BRPT ini. Nah, seperti ini kan ada konfirmasi di hari Rabu, menandakan rejection di area demand, nah candle hijau seperti ini, maka kita boleh masuk di hari Kamisnya. Nah, seperti ini, konfirmasi-konfirmasi seperti ini boleh teman-teman pantau pada saham BRPT ini. Oke, view-nya akan lebih dominan untuk bergerak naik, jadi boleh memantau atau memasukkan juga BRPT ke dalam watchlist teman-teman. Lanjut ke saham yang terakhir ada Petro. PTRO boleh kita lihat memang masih cukup slow ya pergerakan dari PTRO. Sini juga boleh kita lihat transaksinya tidak terlalu besar. Nah, di sini mulai dari tanggal 20 Februari, di sini volume transaksinya tidak sebesar yang di sini. Jadi memang belum ada pergerakan yang signifikan pada saham Petro. Jadi view kita masih akan lebih cenderung sideways ya pada Petro. Tetapi karena masih dalam pergerakan uptrend, maka di sini boleh kita gambarkan sebuah support trendline pada saham Petro. Ini. Nah, boleh kita lihat untuk Petro. Nah, di sini. Jadi untuk Petro ini udah semakin menyempit ya di areanya, di area support trendline dan juga resisten trendline-nya. Maka dari itu Petro ini akan break salah satu dari trendline ini. Nah, jika bisa breakout resisten trendline-nya, maka Petro akan bergerak naik, melanjutkan kenaikannya. Akan tetapi jika breakdown area support trendline, maka Petro akan melanjutkan turunnya ke area demand yang di sini. 4.160 sampai 4.390. Akan tetapi secara pergerakan sebelumnya yang masih dalam pergerakan naik, boleh kita lihat di sini, masih pergerakan uptrend dan konsolidasi di sini. Kemungkinan untuk Petro ini akan breakout resisten trendline-nya. Jadi akan melanjutkan naiknya karena dari pergerakan sebelumnya masih dalam pergerakan naik atau uptrend. Jadi konsolidasi di sini hanya mengumpulin barang untuk melanjutkan naiknya pada saham Petro ini. Dan jika kita cek, boleh kita cek saja dari tanggal 10 Januari. Kita cek broker summary-nya. Apakah ada akumulasi dari tanggal 10? Nah, ternyata di sini boleh kita lihat ada distribusi dari sebentar kita cek dulu. Ternyata pada saham Petro ada distribusi yang cukup besar ya di sini. Nah, boleh kita lihat memang secara broker atau bandar volumenya mulai dari tanggal 10 Januari. Nah, dari sini boleh kita lihat untuk volume dari bandar volumenya cenderung merah dan sangat besar di sini. Berarti memang PTRO ini masih dalam distribusi. Sebentar. Oke, Petro boleh kita lihat yang jualan MG, CC dan AR, dan yang tampung YU, AI dan AZ. Dan yang jualan MG 21 miliar dan yang tampung YU. Secara broker summary-nya memang menandakan big distribusi. Jadi untuk Petro, jika kita cek selama 1 minggu, jika kita cek mulai dari tanggal 4 Maret, karena di sini saya lihat mulai ada volume yang hijau. 4 Maret kita cek masih distribusi, kita cek dulu dari 22 Februari. 22 Februari, oke, ada akumulasi walaupun dari lokal ya di sini. HP, YJ dan GR. Memang secara transaksi mingguan ini mulai dari tanggal 4 Maret kita cek dulu. Yang tergolong yang jualan dan yang beli hanya HP dan AR. Jadi masih dari lokal, maka dari itu belum ada pergerakan yang cukup bagus di sini. Jadi kita menunggu asing mulai masuk pada BRPT, pada PTRO.
Jika nanti sudah mulai masuk pada Petro, maka untuk Petro berpotensi melanjutkan naiknya. Akan tetapi secara teknikal dan juga broker summary yang tadi yang sudah kita lihat, maka PTRO lebih cenderung bergerak turun karena volumenya belum bagus. Secara teknikal juga masih dalam konsolidasi. Jadi masih cukup kurang menarik pada Petro. Jadi boleh dipantau saja apakah PTRO bisa breakout resisten trendline-nya atau nanti breakdown support trendline-nya. Jadi PTRO di sini kita hanya membuatkan view saja. Jika bisa breakout resisten trendline maka atau resisten di 5250, maka Petro akan melanjutkan naiknya sampai ke sini. Yang pertama di 5975, lalu di sini 6500. Jadi jika bisa breakout resisten di 5250, maka Petro akan melanjutkan naiknya ke area resisten selanjutnya. Akan tetapi jika bisa breakdown support trendline-nya, maka Petro akan melanjutkan turunnya ke area demand di 4160 sampai 4390. Jadi saran saya untuk teman-teman, pantau saja area-area ini, jangan memaksakan masuk pada saham Petro. Jadi view saya masih akan cenderung bergerak sideways selama 1 minggu ke depan. Oke, kira-kira begitu analisa dari kelima saham tersebut. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.